Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi di channel ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mendoakan agar kita semua diberikan umur yang panjang, yang selalu dalam ketaatan, dimudahkan segala urusan, dan diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam hidup ini kita sering merasa lelah. Lelah karena terlalu banyak yang kita kejar, terlalu banyak yang kita paksakan, terlalu banyak yang kita khawatirkan. Kita mengatur segalanya, masa depan, rezeki, jodoh, pekerjaan, mimpi, bahkan hal-hal yang sebenarnya tidak pernah berada dalam kendali kita. Kadang kita lupa, kita bukan penguasa hidup ini. Kita hanya hamba yang menjalani takdir, bukan menciptakan takdir. Allah berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ardi." Dan hanya milik Allah lah kunci-kunci perkara yang gaib di langit dan di bumi. Quran Surat Al-An'am ayat 59. Kita hanya tahu apa yang terlihat. Allah tahu semuanya, yang sudah lewat, yang sedang terjadi, dan yang akan menanti. Namun seringkali, kita memaksa hidup berjalan sesuai skenario kita sendiri. Dan ketika hidup tidak berjalan seperti yang kita mau, kita bertanya, "Mengapa begini ya Allah? Kenapa bukan dia? Kenapa bukan pekerjaan itu? Kenapa bukan jalan yang aku harapkan?" Padahal mungkin saja, apa yang kita inginkan itu justru akan menghancurkan kita jika Allah mengizinkannya terjadi. Allah berfirman, "Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum." Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal itu baik bagi kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini tidak hanya untuk penderitaan besar, tapi juga untuk setiap luka kecil, setiap penolakan, setiap kehilangan, setiap doa yang belum dikabulkan. Semua yang tidak kamu dapatkan, diatur Allah agar kamu tidak tersesat. Semua yang Allah tahan darimu adalah bentuk penjagaan. Ada beberapa tanda yang sering tidak kita sadari bahwa Allah sedang membawa kita menuju takdir terbaik. 1. Ketika pintu keinginan tertentu tertutup, padahal kamu sangat menginginkannya. Entah itu pekerjaan, hubungan, rencana bisnis, atau mimpi. Jika Allah menutup pintu itu, bukan karena Allah tidak sayang, tapi karena pintu itu penuh bahaya yang tidak kamu lihat. Allah berfirman, "Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Allah mengetahui, sedangkan kalian tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Kadang penolakan adalah perlindungan, kadang kegagalan adalah penyelamatan. 2. Kamu tiba-tiba dipaksa menjauh dari sesuatu yang kamu cintai. Sakit memang, tetapi seringkali jarak itu adalah jalan Allah untuk menyelamatkanmu dari masa depan yang lebih menyakitkan. 3. Allah menenangkan hatimu di saat semua orang panik. Itu bukan kemampuanmu, itu adalah pertolongan Allah. Ketika hati tiba-tiba tenang, itu tanda Allah sedang memegangmu. Allah berfirman, "Allahu yulkis sakinata fi qulubil mu'minin." Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang beriman. Quran Surat Al-Fath ayat 4. Kunci bahagia bukan mengubah takdir, tapi menerima takdir.
Ada jutaan manusia mencoba mengubah hidup dengan cara yang salah. Memaksa sesuatu yang tidak Allah takdirkan, membenci apa yang Allah tetapkan, iri pada hidup orang lain, memikirkan masa lalu yang tidak bisa diulang, takut pada masa depan yang belum terjadi. Padahal kebahagiaan sejati muncul ketika kita berkata, "Ya Allah, aku percaya pada pilihan-Mu. Apa yang Engkau tetapkan, itulah yang terbaik." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh beruntung orang yang hatinya tunduk kepada takdir Allah." Hadis riwayat Ahmad. Hidup menjadi lebih damai ketika kita berhenti melawan dan mulai mengalir bersama kehendak Allah. Ketika kamu mengikuti takdir Allah, disitulah nikmat hidup yang sebenarnya dimulai. Ada satu rasa dalam hidup yang tidak bisa dibeli, tidak bisa dipaksakan, dan tidak bisa dicari lewat dunia. Itu adalah ketenangan. Dan ketenangan itu hanya turun kepada mereka yang menyerahkan seluruh hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang mulai menerima bahwa hidupnya bukan miliknya, rencananya tidak lebih baik dari rencana Allah, masa depannya sudah diatur oleh Zat yang Maha Mengetahui. Maka saat itu, ia mulai memahami makna kehidupan yang sesungguhnya. 1. Hidup menjadi lebih tenang meski masalah tak hilang. Jangan salah, mengikuti takdir Allah bukan berarti hidup tanpa ujian. Tidak, masalah tetap ada, kehilangan tetap datang, air mata tetap jatuh. Namun bedanya, hatimu tidak lagi rapuh, langkahmu tidak lagi goyah, pikiranmu tidak lagi gelisah. Mengapa? Karena engkau tahu bahwa apapun yang terjadi hari ini sudah ditulis oleh Allah ribuan tahun sebelum engkau lahir. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha." Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali sudah tertulis dalam kitab sebelum kami mewujudkannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Orang yang memahami ayat ini tidak lagi berlebihan dalam kecewa, tidak lagi berlebihan dalam gelisah. Ia tahu, jika Allah menuliskannya, berarti ada kebaikan di baliknya. 2. Kamu mulai melihat hikmah di balik setiap peristiwa. Di tahap ini, hatimu mulai berubah. Dulu kamu mudah mengeluh, sekarang kamu mudah bersyukur. Dulu kamu melihat musibah, sekarang kamu melihat pesan. Dulu kamu melihat kegagalan, sekarang kamu melihat perlindungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Engkau mulai sadar, tidak ada kejadian kecil atau besar yang sia-sia dalam hidup seorang mukmin. Semua yang Allah izinkan terjadi adalah bagian dari pendidikan ruhani yang sempurna. 3. Kamu mulai merasakan manisnya berdekatan dengan Allah. Ini adalah fase paling indah. Ketika kamu berhenti menggantungkan harapan pada makhluk dan mulai menggantungkan segalanya kepada Allah, maka Allah akan mendekat kepadamu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits qudsi, "Jika hambaku mendekat sejengkal, aku mendekat sedepa. Jika ia berjalan kepadaku, aku berlari kepadanya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Ketika kamu pasrah, Allah yang menguatkan. Ketika kamu takut, Allah yang menenangkan. Ketika kamu bingung, Allah yang memberi petunjuk. Ketika kamu hancur, Allah yang memperbaiki.
Hubunganmu dengan Allah menjadi lebih hangat daripada sebelumnya, lebih dekat, lebih jujur, lebih hidup. Dan pada titik itu, engkau akan merasakan nikmat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Nikmat yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya kembali kepada Allah. 4. Kamu tidak lagi mengejar dunia, tetapi dunia yang mengejarmu. Ketika engkau mengutamakan Allah, ketenanganmu, rezekimu, jalan hidupmu, semuanya Allah mudahkan. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memberinya jalan keluar, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah yang tidak ia duga. Quran Surat At-Tolak ayat 2-3. Ini bukan teori, ini bukan motivasi kosong, ini janji Allah, dan Allah tidak pernah ingkar janji. Ketika kamu mengikuti takdir Allah, Allah akan menuntun perjalanan hidupmu dengan cara-cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Pintu-pintu yang dulu tertutup terbuka, kesulitan yang dulu menyesakan mereda, hati yang dulu gelisah menjadi lapang. 5. Inilah nikmat hidup yang sejati. Nikmat hidup yang sejati bukan ketika kamu punya uang banyak, bukan ketika kamu punya jabatan, bukan ketika hidupmu dipuji manusia. Nikmat hidup yang sejati adalah hati yang dekat dengan Allah, hati yang ridho dengan takdir, hati yang selalu merasa cukup, hati yang tenang, hati yang damai. Dan ketenangan itu hanya datang kepada mereka yang percaya sepenuhnya bahwa takdir Allah adalah sebaik-baik takdir. Jika hari ini kamu sedang bingung, sedang patah hati, sedang tidak tahu arah hidupmu, sedang merasa Allah jauh, maka ingatlah, Allah tidak pernah meninggalkanmu. Allah tidak pernah membencimu. Allah tidak pernah lelah menuntunmu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah satu: ikuti takdirnya, ikuti petunjuknya, ikuti jalannya, dan engkau akan merasakan bahwa hidup yang selama ini terasa berat ternyata menjadi indah ketika dijalani bersama Allah. Semoga Allah menenangkan hatimu, menuntun langkahmu, dan menjadikan setiap takdir dalam hidupmu sebagai jalan menuju surganya. Amin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.